Bisnis hanya bisa jalan tanpa ada kita ketika ada sistem dan tim yang menjalankannya. Tapi tetap masih banyak orang yang akhirnya tuh, ngapain saya go digital, Kang? Saya dalam offline aja mestinya udah miliaran. Hati-hati, saya ingetin aja nih, bukan ngedoain. Banyak orang akhirnya puas diri, dan akhirnya mereka tumbang gila-gila. Seberapa besar penghasilan kita sekarang? Katakanlah sebulan 100 juta, 200 juta, 10 juta, 1 M gitu ya. Itu tergantung lingkarannya. Maka kalau Anda pengen dapat income yang banyak, ya ubah lingkungannya juga gitu. Tahun demi tahun menuntut kita untuk terus punya penghasilan lebih banyak. Pengeluaran terus makin membesar. Sementara penghasilan segitu-gitu aja. Kita akan berpikir keras gimana cara penghasilan kita terus naik di saat pengeluaran juga terus naik. Di konten video kali ini, saya ingin membagikan kepada Anda tentang gimana sih cara kita mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi di tahun 2023 ini. Cara-cara ini sudah saya praktekkan di tahun-tahun sebelumnya. Yang ini masih relate dan relevan untuk di tahun 2023. Ada poin-poin penting yang ingin saya bagikan kepada Anda. Silakan Anda catat dan dengarkan. Poin nomor 1, kawan-kawan semua. Jika seandainya Anda pengen mendapatkan penghasilan lebih banyak di tahun 2023 ini adalah menciptakan nilai tambah yang lebih banyak. Apa itu nilai tambah? Nilai tambah adalah bagaimana kita bisa bermanfaat ataupun menjadi nilai bagi orang lain. Bagi orang lain itu dari segi apanya? Dari segi problematika yang sedang dihadapinya, segi keinginan yang sedang diinginkannya, atau dari segi kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Poinnya 3 itu saja cukup. Kebutuhan, keinginan, dan masalah. Maka orang yang bisa menciptakan nilai tambah lebih banyak adalah orang yang bisa melihat peluang. Kira-kira orang punya masalah apa? Orang-orang ini punya keinginan apa? Orang-orang ini butuh apa? Dan di balik kebutuhan ataupun keinginan ataupun masalah itu terlahirlah sebuah produk. Ada orang yang mereka badannya gemuk tapi pengen pada saat pakai baju ingin terlihat langsing. Maka terciptalah sebuah brand namanya ZB misalkan yang saya bangun. Kenapa? Value-nya adalah untuk membangun terkesan bahwa itu tuh slim gitu ya. Ada orang yang sekarang dia tuh malas baca tapi pengen belajar copywriting, maka kita bikin mahir copywriting gitu ya. Ada orang yang sekarang katakanlah pengen belajar sama saya tapi nggak mau keluar bayar mahal di angka jutaan gitu ya, dan itu nggak ada waktu untuk ke Bandung juga gitu ya, maka kita bikin namanya Laku Kerasin. Intinya adalah nilai tambah yang kita bangun harus dibikin sebanyak mungkin. Nah, maka tugas kita adalah berpikir kira-kira apa masalah orang lain, apa kebutuhan orang lain, apa keinginan mereka, maka kita ciptakan itu. Kenapa harus ada nilai tambah? Artinya apa? Tambah di sini maksudnya adalah berbeda dibandingkan yang lain. Semua yang sifatnya itu berbeda, yang itu bisa bermanfaat buat orang punya value adalah nilai tambah. Tapi ingat, seandainya semua orang hidup, tidak lagi nilai tambah. Maka hidup yang seperti apa yang jadi nilai tambah? Poinnya adalah Anda harus menciptakan nilai tambah yang lebih banyak yang Anda harus bikin di tahun 2023 ini. Saya kawan-kawan semua di tahun ini menciptakan banyak hal ketika saya membangun sebuah brand dari nol yang saya akan jual di TikTok, berbagai macam platform di angka penjualan yang luar biasa gitu ya. Saya pun membangun sebuah pabrik yang gimana caranya bisa membantu teman-teman untuk membuat brand sendiri gitu. Saya pun punya brand untuk retail yang saya bangun nanti duplikasi agar teman-teman bisa investasi dalam pengembangan cabangnya. Nilai-nilai itu yang saya bangun karena melihat banyaknya orang-orang yang sekarang bingung juga. Banyak yang ngechat ke saya, Kang, ada peluang investasi nggak? Kang, investasi ke mana ya? Saya bingung investasi di mana. Maka ketika saya hadirkan semua nilai peluang agar mereka bisa terlibat, maka itu menjadi sebuah potensi besar untuk dia dan juga untuk saya. Nomor 2 adalah yang harus Anda punyai ataupun miliki dan perhatikan adalah timing yang tepat gitu ya. Teman-teman, di era pandemi kemarin banyak orang lain tuh gonjang-ganjing gitu ya. Tapi di sisi yang lain banyak juga cerita dari kawan-kawan kita yang akhirnya dia melesat gila-gilaan. Timing yang tepat. Sama halnya seperti sekarang, timing saat ini adalah ketika orang-orang sekarang serba main dunia digital, serba mulai berpikir tentang AI, serba masuk ke dunia TikTok dan segala macamnya. Anda masuk ke dalamnya. Itulah kenapa saya membangun AdLab. Mungkin Anda tahu salah satu brand saya namanya AdLab. Kenapa saya membangun AdLab? Karena sekarang eranya di mana orang itu dari hulu masuk ke hilir langsung, tidak membangun pasukan, tidak bertiring-tiring gitu ya, tidak membuat sebuah pasukan penjualan yang berlapis-lapis. Dengan adanya marketplace, adanya TikTok dan segala macam media penjualan, seorang vendor ataupun seorang product owner bisa langsung penjualan ke end usernya. Itu akhirnya apa? Marginnya yang tebal itu bisa dipakai untuk promosi gila-gilaan di berbagai macam platform. Dan itulah timingnya saat ini. Kenapa saat ini orang-orang serba pada live, kawan-kawan? Saya mendapatkan cerita dari kawan saya yang dia itu setiap hari live di TikTok ataupun di live di marketplace menghasilkan angka jutaan rupiah setiap harinya. Bahkan tak heran juga ada yang nyampe di angka miliaran rupiah setiap bulannya omsetnya. Karena timingnya tepat. Eranya masuk live stream, eranya masuk social commerce gitu ya. Eranya adalah jualan langsung. Dulu eranya adalah sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Itu berlaku untuk bangun brand. Itu berlaku untuk tahun sebelumnya. Tapi sekarang orang ngeliat handphone, lihat live orang gitu ya, langsung pengen beli. Jadi jangan kelamaan lah, apa tuh depan aja lah gitu.
Ini yang makanya harus diperhatikan. Anda harus berselancar dalam ombak yang sedang lagi ramai. Kira-kira nih, apa yang sekarang lagi ramai nih? Oh, affiliate Kang, masuk affiliate. Apakah sebagai affiliate-nya atau sebagai orang yang menciptakan sistem affiliate-nya? Itulah kenapa saya juga bikin Sejoli, membuat sebuah platform untuk bisa memudahkan orang untuk bikin sistem affiliate sendiri. Dan masih banyak lagi. Ketika timingnya nggak tepat, sebagus apapun produk Anda, sebagus apapun nilai yang Anda bangun, maka tidak akan laku dan laris manis di pasaran. Nomor 3 adalah sistem yang hebat. Sistem di sini adalah tentang bagaimana membangun sebuah sistem perusahaan, bagaimana membangun sebuah KPI, membuat sebuah job desk, membangun sebuah norm dan sejenisnya. Karena bagaimana kalau misalkan pengen ninggalin perusahaan kalau Anda nggak punya sistem gitu. Penghasilan yang banyak itu bisa dirasakan ketika sistem itu jalan gitu. Saya bisa cerita ke teman-teman semua, hari ini saya bangun brand banyak gitu ya. Kenapa saya bisa meninggalkan bisnis saya? Kenapa saya masih bisa sharing kayak gini, bikin konten gitu ya? Karena perusahaan saya di berbagai tempat. Ada yang dari Gorontalo, Klik Digital, ada yang di Kediri, Dewa Snack, ada yang di Bogor gitu, Adlab, Cirebon, KBM dan juga KMO dan macam-macam itu jalan semua. Kok saya bisa bikin konten? Karena ada sistem. Nah, maka Anda harus pikirkan sistemnya seperti apa. Saran saya sih kalau misalkan Anda bingung gimana cara bangun sistem, percayakan kepada yang ahli. Saya pribadi punya tim yang memang sudah ahli di bidangnya. Dari tim super tim konsultan, kalau Anda pengen dibantu cara bikin sistem, membangun tim juga di dalamnya lah, silakan kontak aja mereka. Jadi nomor 4 adalah tim yang dahsyat gitu ya. Tim dahsyat sini adalah tim yang memang bisa diandalkan. Tim yang punya profesionalisme, tim yang punya knowledge yang mumpuni, skill yang luar biasa, juga experience yang luar biasa, attitude yang luar biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang akan menjadi aset kita di masa yang akan datang. Bisnis hanya bisa jalan tanpa ada kita ketika ada sistem dan tim yang menjalankannya. Maka sistem dan tim adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika sistem Anda sudah bangun, maka timnya harus ada. Kalau Anda sistem bangun sistem tapi timnya nggak ada, siapa yang jalaninnya gitu. Maka sistem dan timnya harus dibangun supaya nanti Anda bisa fokus ke yang lain. Misal nih ya, ketika Anda bangun bisnis udah jalan, Anda bisa ngelakuin yang lain. Anda bisa bikin konten kayak begini, Anda bisa main affiliate di berbagai macam platform, Anda bisa jadi influencer, Anda bisa ngisi workshop, ngisi training, diundang, invitation dan segala macamnya tuh. Itu semua bisa jadi potensi penghasilan uang di tahun ini gitu kan. Nah, bagaimana bisnis tapi tetap jalan? Jangan kebalik. Saya menemukan banyak orang yang akhirnya dia malah fokus membangun karirnya dalam dunia influencer ataupun katakanlah artis gitu ya. Dia tidak membangun sistem dan juga tim. Apa yang terjadi? Ketika karirnya mulai redup, ketika namanya sudah tidak dipakai lagi, penghasilannya mulai turun. Ingat, kita gimana caranya penghasilan ini mulai naik? Maka perbanyak pipa-pipa penghasilan dimulai hari ini juga. Nomor 5 adalah leverage yang tepat. Leverage di sini adalah tentang daya ungkit. Salah satu daya ungkit yang sangat luar biasa di era sekarang adalah internet. Nah, maka sekali lagi saran saya buat Anda semua, pahami dunia internet seluk-beluknya. Digital itu benar-benar harus dipahami gitu ya. Saya membuka peluang workshop extreme funneling, tujuannya adalah mengedukasi itu. Tapi tetap masih banyak orang yang akhirnya tuh, ngapain saya go digital Kang? Saya dalam offline aja omsetnya udah miliaran. Hati-hati, saya ingetin aja nih, bukan ngedoain. Banyak orang akhirnya puas diri dan akhirnya mereka tumbang gila-gila. Nah, maka yuk leverage-nya dipakai. Salah satunya adalah internet gitu ya. Selain internet apa? Networking. Itu leverage juga. Kalau kita nggak punya duit, cari orang yang punya duit gitu ya. Kalau kita, aduh gue butuh duit nih 5M, 10M. Cari orang yang punya duit 10M. Kalau misalkan nggak ada temen yang punya 10M, cari orang yang punya temen, temennya punya temen 10M gitu. Leverage zaman sekarang adalah networking dan juga internet. Maka sekarang bangunlah itu sebaik mungkin. Dan itu pastikan menjadi leverage buat Anda agar penghasilannya makin besar. Ingat, networking akan berpengaruh pada network kita. Network gitu ya, akan berpengaruh pada network kita. Seberapa besar penghasilan kita sekarang, katakanlah sebulan 100 juta, 200 juta, 10 juta, 1M gitu ya. Itu tergantung lingkarannya. Maka kalau Anda pengen dapat income yang banyak, ya ubah lingkungannya juga gitu. Dan yang terakhir adalah action yang cepat. Ini tidak bisa dipungkiri, sekarang yang cepat mengalahkan yang besar. Maka ketika Anda mengetahui ilmu ini, ketika Anda mengetahui rahasia-rahasia ini, ketika Anda mendapatkan inspirasi dari apa yang saya sampaikan, maka segera mungkin action. Jangan nunggu sempurna baru bertindak, karena gak akan action. Yang penting jalan aja dulu, sambil jalan dievaluasi, gila-gila. Oke, Kang, mulai sekarang saya akan menulis buku untuk bisa mendapatkan royalti. Saya akan bikin sebuah produk, akan mendapatkan lisensi. Saya akan bangun akun channel YouTube untuk mendapatkan katanya AdSense misalkan. Saya membangun sebuah akun TikTok untuk mendapatkan komisi affiliate. Saya akan membangun ini. Nah, silakan lakukan. Ya, nanti tengah jalan bingung, pelajari sambil jalan. Kalau nunggu sempurna, nanti nggak jalan-jalan. 6 poin tadi teman-teman semua menjadi catatan penting buat Anda semua agar Anda nanti 2003 ini, Allah nanti semoga Allah izinkan penghasilan Anda naik berkali-kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, bisa jadi 10 kali lipat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga siapapun Anda yang nge-share video ini ke tim Anda, sahabat Anda, keluarga Anda dan siapapun itu, semoga menjadi wasilah kebaikan buat mereka semua dan Anda dimudahkan nanti dalam mendapatkan omset miliaran dan income jutaan rupiah, bahkan miliaran. Terima kasih.